pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang maha besar dan maha mulia, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal, kasih yang tak pernah berubah dari dulu bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa yang boleh memelihara dan menjaga kami sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur kalau waktu ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Berikanlah kami hikmat Bapa. Bukalah hati kami sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Judul renungan bagi kita saat ini adalah kita adalah makhluk emosional. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Angelo 4 tahun bangun dan mendapati anak anjing pemburunya yang baru telah mengunyah gitar plastiknya. Bocah itu sangat sedih. Ibunya pun gusar sehingga menghardik suaminya Tony saat akan pergi ke kantor. Masih merasa gusar dengan perlakuan istrinya yang tidak menyenangkan tadi. Tony pun memberi perintah-perintah yang dingin dan tidak masuk akal kepada sekretarisnya. Suasana hati sang sekretaris menjadi tidak enak. Dan saat istirahat minum kopi, ia mendamprat rekannya sesama sekretaris. Di akhir jam kantor, sekretaris yang kedua menghadap atasannya dan siap mengundurkan diri. 1,5 jam kemudian, setelah berjuang di tengah kepadatan lalu lintas, sang atasan masuk rumah. Lalu ia menumpahkan kemarahan kepada si kecil Nelson yang meninggalkan sepedanya di pelataran garasi. Nelson masuk ke kamarnya, membanting pintu dan menendang anjing Scottish Terriernya. Kitab suci memberitahu kita bahwa Tuhan memanifestasikan emosinya seperti cinta, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan belas kasihan. Umat manusia diciptakan menurut gambarnya. Maka itu, mengapa kita memiliki emosi? Pengkhotbah memberitahu kita dalam teks hari ini bahwa ada waktu untuk emosi kita. Ada saatnya menangis karena kita sedih. Dan ada waktu yang tepat untuk tertawa terbahak-bahak. Ada saatnya bersedih karena hati kita hancur. Dan ada saat yang tepat untuk kita menari. Setiap saat, setiap hari, mungkin bukan waktu yang pas atau tepat untuk semua emosi ini. Ada waktu dan ada tempat. Inilah yang pengkhotbah ingin kita ambil dari pelajaran pada hari ini. Membiarkan emosi mengendalikan kita bukanlah hal yang tepat. Menyangkal atau menjelek-jelekan emosi kita juga tidak tepat. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas kemampuan kita untuk merasakan emosi dan mengelola emosi kita. Cara mengelola emosi kita adalah dengan bertumbuh dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita diubahkan melalui pembaruan pikiran kita dan kuasa Roh Kudus yang menghasilkan di dalam diri kita pengendalian diri. Sahabatku, emosi kita adalah anugerah yang diberikan Tuhan.
ingatlah untuk mengendalikan dan menggunakan emosi kita pada waktu yang tepat dan untuk kemuliaan namanya. Apakah saat ini Anda sedang berjuang dalam mengendalikan emosi? Bagaimana peran Roh Kudus membantu Anda untuk mengendalikannya? Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa karena menganugerahkan kami emosi sehingga kami bisa merasakan berbagai macam suasana hati. Tolonglah kami agar bisa mengendalikan emosi kami dengan tepat sesuai waktu dan tempatnya, sehingga emosi kami tidak melukai hati sesama, terlebih lagi melukai hati-Mu Bapa. Bapa yang baik, berkatilah istirahat kami di malam hari ini, agar kami dapat tidur dengan nyenyak, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kiranya Bapa menjaga dan melindungi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan. Ingat, Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan.